Pernah kepikiran nggak sih kalau ide bisnis yang paling hebat itu kadang yang paling simpel? Kayak, ya kedai kopi. Tapi gimana kalau saya bilang kedai kopi lokal yang kelihatannya sederhana itu sekarang nilainya miliaran dolar? Oke, kita bongkar ceritanya. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana caranya sebuah kedai kopi lokal bisa punya nilai valuasi sebesar ini? Jawabannya, bukan cuma sekedar hoki loh. Ini semua tentang strategi yang dieksekusi dengan sangat cerdas. Coba deh lihat angka ini. 1 miliar dolar. Nolnya banyak banget kan? Biarkan angka itu meresap dulu. Itulah nilai yang berhasil dicapai sama sebuah brand kopi yang mungkin tiap hari kamu lewatin. Yap, kita lagi ngomongin kopi kenangan. Mereka ini bukan sekedar jaringan kedai kopi yang sukses loh. Mereka adalah unicorn pertama di Indonesia dari sektor makanan dan minuman. Terus, apa sih unicorn itu? Gampangnya gini, di dunia startup, ini tuh sebutan super langka buat perusahaan rintisan swasta yang nilainya udah nembus 1 miliar dolar, bahkan sebelum mereka go public. Mencapainya susah banget. Dan yang bikin lebih gila lagi, status ini menjadikan kopi kenangan sebagai unicorn F&B pertama se-Asia Tenggara. Mereka benar-benar jadi pembuka jalan buat yang lain di kawasan ini. Tentu aja, sukses segede ini kan nggak datang dalam semalam ya. Coba kita balik sedikit ke belakang, buat lihat semua ini mulainya dari mana. Kisah mereka tuh berawal di tahun 2017. Tahun 2017 adalah tahun kopi kenangan lahir. Tapi mereka nggak cuma sekedar buka kedai kopi. Dari awal mereka punya misi yang jelas banget, mengisi sebuah celah yang sangat spesifik di pasar. Dan ide brilian ini bukan datang dari satu kepala, tapi dari trio pendiri yang jeli banget melihat peluang. Edwin Tirtanata, James Prananto, dan Cynthia Chairunisa. Merekalah otak di balik fenomena ini. Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Kita bongkar resep rahasia kesuksesan mereka. Sebenarnya apa sih yang bikin mereka bisa meroket secepat ini? Semuanya itu berawal dari pengamatan yang simple banget. Para pendiri ini melihat landscape pasar kopi di Indonesia dan mereka bertanya, celah apa ya yang belum keisi di sini? Waktu itu pasar kopi itu kayak terbagi jadi dua kubu yang ekstrim. Di satu sisi ada gerai kopi internasional dengan harga premium dan rasa yang standar. Di sisi lain ada kopi instan sasetan yang murah meriah tapi ya kualitasnya seadanya. Nah, disinilah letak kejeniusan mereka. Kopi kenangan nggak memilih salah satu sisi, tapi justru membangun kerajaan mereka sendiri, pas di tengah-tengahnya. Mereka benar-benar menciptakan kategori pasar yang baru. Strategi mereka bisa kita pecah jadi 3 langkah kunci. Pertama, pakai biji kopi lokal yang kualitasnya oke punya. Kedua, meracik rasa yang Indonesia banget. Bukan cuma soal kopi susu gula aren, tapi juga lewat nama-nama menu yang jenaka kayak kopi kenangan mantan yang langsung viral itu kan. Dan ketiga, ini nih kuncinya, menawarkan semua itu dengan harga yang sangat terjangkau, mulai dari Rp15.000 aja. Strategi yang cerdas tentu harus didukung bukti nyata kan? Coba kita lihat pertumbuhan mereka kalau diukur pakai angka. Percaya deh, angka-angka ini bakal bikin kamu takjub. Lebih dari 864 gerai telah berdiri, tersebar di 64 kota di seluruh Nusantara. Memberdayakan lebih dari 5.000 karyawan. Dan puncaknya, 30 juta gelas kopi terjual hanya dalam 1 tahun. Bayangin, 30 juta! Pada akhirnya, kisah mereka ini membuktikan satu hal penting yang bisa dirangkum dalam kutipan ini. Mereka membuktikan bahwa cita rasa lokal, kalau dikemas dengan benar, bisa punya daya tarik bernilai miliaran dolar dan mengangkat selera Nusantara ke panggung dunia. Oke, setelah kita bedah kisah kopi kenangan, sekarang pertanyaannya kita balikin ke kamu. Pelajaran apa sih yang bisa kita petik? Kira-kira celah pasar apa yang bisa kamu isi? Ini semacam buku panduan ala kopi kenangan yang bisa diterapkan di mana saja. Pertama, temukan ruang kosong di antara produk premium yang mahal dan produk murah yang berkualitas rendah. Kedua, pahami dan layani selera pasar lokal kamu secara mendalam. Dan ketiga, gabungkan kualitas tinggi dengan harga yang bisa diakses banyak orang. Jadi, poin terpenting dari semua pembahasan ini ya kembali ke pertanyaan awal. Baik itu dalam bisnismu, karir, ataupun proyek pribadimu, celah apa di pasar yang akan kamu isi selanjutnya?